Ini makasih banyak nih Pak Nur, udah ngundang ke forum ini ya. Senang sekali bisa ketemu di sini. Perkenalkan teman-teman semua yang di A1 Taskia ataupun non Taskia, nama saya Ilham Amir. Eh, di Taskia mengajar international business sama international marketing dan digital marketing. Tiga skill itu yang saya gunakan untuk bisa jadi eksportir, Pak. Jadi saling kolaborasi satu sama lain. Dulu saya kuliah S1 di Al-Azhar Mesir, Kairo, jurusan Syariah Islamiyah, S2 di University of Aberdeen, jurusan International Business Management. Dulu mikirnya, wah ini bagus nih, kita eksportir, tahu agama gitu Pak ya. Jadi mudah-mudahan bisa dieksportir dan ada adabnya. Ntar dulu nih, jadi awalnya S1-nya syariah ya? Syariah. S2-nya jadinya bisnis. Nah itu bisa mencong gitu gimana tuh, Siram? Saya juga nggak tahu Pak. Diterima sama kampusnya ya wes ya kan kita langsung aja. Tapi di kampus itu memang katakan mereka menerima dari jurusan apapun Pak. Jadi ketika saya nyampe di sana ketemu teman-teman dari 30-an negara, senasib ternyata. Beda-beda juga jurusannya sama-sama saya gitu. Jadi ya menarik ya. Jadi setelah itu belajar banyak di sana. Nyampe Indonesia, kejar gimana supaya bisa dieksportir. Jadi di sini saya juga sharing di kampus, mengajar tentang bagaimana ekspor dan lain-lain. Dan juga saya kerja di perusahaan Pak di marketplace khusus jualin produk UMKM untuk bisa go internasional. Mantap. Oke. Jadi di marketplace yang khusus jualin produk-produk UMKM. Itu udah berapa UMKM join? Wah, sekarang kita punya 13.500 lebih. 13.000? Benar. Masya Allah. Itu bukan produk ya? 13.000 UMKM-nya? Tokonya Pak. Tokonya, masing-masing toko kan bisa punya beberapa produk ya? Yes, oke, luar biasa. Dan itu nggak bisa diakses sama orang dalam negeri, dia memang diaksesnya ke luar negeri. Iya, jadi kalau pembelinya ada dalam negeri, langsung ketahuan kita ban Pak. Khusus ke luar negeri saja. Kita juga nggak ada impor, ekspor semuanya produk UMKM kita. Mantap. Nah ini nanti bisa teman-teman juga nanti bisa dapat ceritanya, dan yang pengen juga join ya bisa jualan ke luar negeri. Ini serunya jualan ke luar negeri itu adalah kita di sini produksi pakai rupiah. Ya, jualannya dolar ya. Iya, itu luar biasa. Cuannya dolar, Pak. Cuannya dolar ya. Mumpung masih dolar yang jadi ini ya, dipegang sama semua orang. Oke, Mas Hiram, ini mungkin sebelum kita masuk ke topik ekspornya ya, Mas Hiram, ini menariknya adalah, dan mungkin juga teman-teman banyak yang penasaran nih. Apakah ketika kita masuk bisnis itu harus dari jurusan bisnis gitu ya? Karena tadi Mas Hiram cerita justru S1-nya tuh syariah. Iya. Nah, ini kan menarik ya, S1 syariah, tiba-tiba sekarang masuk ke bisnis. Mungkin bisa cerita awalnya motivasinya, terus ada tantangan nggak ketika harus pindah jurusan? Oke, baik. Ini menarik sekali Pak pertanyaannya nih. Dari syariah pindah ke international business gitu Pak ya. Jadi awalnya adalah mencari tahu dulu jati diri Pak. Ini nanti selesai S1 mau jadi apa gitu ya. Menjadi apa, lihat fenomena yang ada di sekitar saya. Oke, menjadi saya ustadz, mengabdi di pondok pesantren. Dan saya pikir, oh ada kelebihan lain nih di diri saya. Apa itu? Orang Padang Pak. Itu. Suka jualan. Iya. Jadi orang Padang tuh udah kompetensi sendiri ya, luar biasa. Itu kompetensi yang nggak bisa saya punya tuh kayaknya tuh ya. Bener ada gitu. Satu lagi bisa bahasa Arab kan ya. Bahasa Arab. Terus cari apa kira-kira kolaborasi, kombinasi semua ini. Oh dapat satu, international business. Makanya pilih S2 di sana Pak. Gitu. Oke, jadi memang ketertarikan terhadap bisnis tuh seolah-olah sudah jadi darah daging lah Mas. Jadi sudah bawaan lingkungan, sudah bawaan keturunan lah gitu. Udah pandai berdagang ya. Sorry, ini mic-nya kedengeran nggak teman-teman? Soalnya saya lihat di sini ada loncat-loncat ya. Enggak ya? Aman ya? Dengar Pak. Aman ya? Oke. Aman Pak. Oke, jadi itu ketertarikannya. Hambatannya ada nggak Mas Hiram? Oke, mengenai hambatan Pak ya. Hambatannya itu pertama dari segi mindset sih Pak. Mindset, karena kalau misalkan kita dulu kuliah S1 kan lebih kepada ukhrawiyah Pak ya, akhirat gitu orientasi kita. Dan ternyata ketika bisnis di sana itu ternyata kita harus bisa mengetahui oh ini bisa untuk jadikan cuan,
Ini bisa cuan orientasi akhirat gitu Pak ya. Dan ini juga bisa berorientasi dengan non cuan tapi akhirat juga. Nah, jadi itulah motivasi dan hambatan yang saya alami bagaimana mengkonvert diri untuk bisa menjalankan bisnis dan juga menggunakan field Islam gitu. Oke. Ini karena kenapa saya tanya Mas Ram, ada juga yang nanya ke saya, Pak, bisnis Islam itu kan kaku ya. Waktu itu pertanyaannya sebenarnya gini, saya ngambil beberapa perusahaan yang besar-besar gitu ya, Unilever. Ada nggak perusahaan Muslim yang sebanding? Bank, misalnya Bank BCA, ada nggak perusahaan Muslim yang sebanding? Ya, kemudian ya banyaklah sektor-sektor industri yang saat ini kita nikmati gitu ya. Rasa-rasanya kayaknya susah gitu mencari perusahaan Muslim yang sebanding. Iya. Nah, pas saya tanya ke anak-anak, ke peserta waktu itu, apa nih yang kira-kira menjadi penyebab perusahaan Muslim nggak bisa sebesar mereka? Nah, salah satu yang banyak muncul adalah karena di Islam itu banyak keterbatasan, Pak, kaku. Makanya perusahaan itu nggak bisa berkembang gitu misalnya ya. Kalau dari pandangan Mas Ilham gimana? Sebagai orang syariah yang masuk ke bisnis kan? Saya bingung kakunya di mana Pak ya. Makanya mungkin bisa. Kakunya di mana ya? Tapi karena memang saya di international business ikut pameran di Riyadh, pameran di Jeddah, memang ketemu sama tempat Muslim mayoriti di sana Pak ya. Malah mereka itu bangga dengan nilai Islamnya dan mereka menggunakan Islam itu dalam bisnis mereka dan mereka lebih enjoy malah dengan itu. Maksudnya adalah dalam segi mengembangkan perusahaan malah dengan Islam ini value tambahan kita sebenarnya. Misalkan dalam cara kita berbicara sama orang lain itu Pak ya, kan nggak boleh bentak-bentak orang kan gitu ya. Tapi kita ada cara yang Islam suruh dengan cara berlemah lembut lah, kok nggak bisa dengan itu semua udah step-step yang nggak senangkan dan saya lihat Rapi bisnis di Riyadh saya ketemu sama orang yang dia punya kebun kurma terbesar di Madinah. Saya ketemu sama dia, Pak. Orang terbesar di Madinah tuh ya? Yes, di Madinah dan saya ketemu sama pengusaha yang dia konsultan terbesar di Riyadh dan dia juga punya perusahaan yang HR gitu Pak. Misalkan ada yang mau kerja di Madinah atau di Saudi, dia kasih visa, dia yang training dia untuk menjadi karyawan atau pegawai di Saudi gitu. Dan mereka bangga pertama itu sih Pak, bangga dan merasa inilah Islam yang misalkan let's say dalam cara kita berbisnis gitu Pak ya. Berbisnis ada namanya syirkainan misalkan. Syirkainan itu maksudnya kontribusi kecil, ya dapat profit kecil dong, kan gitu ya. Fair dengan begitu, mereka bisa mengurangi resiko bisnis-bisnis gagal dan lain-lain. Gitu. Jadi kedua belah pihak diuntungkan malah dengan itu. Justru saya pusing juga, Pak. Hambatannya di mana sebenarnya di sini gitu ya. Jadi parameternya kalau bisnis Islam itu bukan cuma besar, tapi juga memberikan ketenangan ya, karena menjaga hubungan antar manusia, hubungan dengan lingkungan, ya itu yang kemudian jadi parameter keberhasilan bisnis dalam Islam. Ya, oke. Sekarang ekspor. Ini kan kalau bicara PDB, pendapatan negara ya. Kita kan masih minus, Mas Iram. Ekspor sama impor kita kan minus ya, dibanding yang kita beli dari dalam itu kita minus gitu. Kenapa kira-kira Mas? Kenapa pebisnis kita itu susah banget jualan keluar? Iya Pak. Pertama mungkin yang terupdate yang saya tahu itu alhamdulillah nilai ekspor naik Pak dibanding impor untuk saat ini. Oh gitu? Ya benar. Tetapi bukan berarti jumlah ekspornya, mungkin bisa jumlah ekspornya semakin banyak atau jumlah impornya semakin sedikit. Kan bisa Pak ya? Ini nih kalau misalnya impor ditekan, ekspornya stagnan kan ekspor lebih gitu ya. Tapi kalau ekspornya naik, impornya stagnan berarti ekspornya lebih. Itu bisa dua hal itu terjadi. Cuma saya belum mendalami apa yang terjadi di sana. Nah, namun gini Pak, sekarang pada masa pandemi, orang kan nggak bisa kemana-mana. Bahkan untuk perdagangan internasional pun kontainer langka, Pak. Itu sekarang terjadi. Kontainer langka maksudnya adalah misalkan nih di US. Kontainernya itu nggak ada di sini. Udah gitu. Pada jadi kafe ya. Jadi kafe. Iya bisa Pak. Jadi kan kalau kontainer, saya logikanya ketika kontainer dikirim dari US ke Indonesia bawa barang US gitu ya Indonesia. Nyampe Indonesia tentu nggak mau dong kosong di situ aja kontainernya, tentu dibalikin lagi ke sana kan ya. Tapi untuk dibalikin ke sana lagi nggak ada barang yang dibawa, ya nggak mau dong gitu. Akhirnya ini menjadi masalah yang diadukan oleh para ekspor Indonesia.
Yang waktu itu saya ikut ke istana Pak di kantor sekretariat wakil presiden, yang kami para eksportir ngadu, ini ekspor kita mau ekspor tapi gak ada kontainer. Bahkan luar biasanya itu yang biasanya let's say kita ekspor ke US dengan harga mungkin shippingnya Pak 25 juta. Sekarang bisa sampai 70 juta, 80 juta. Karena kelangkaan tadi. 3 kali lipat. Yes. Kelangkaan tadi itu masalahnya, Pak. Jadi ini Cuma kita ke sana atau dari luar ke sini juga ngalamin hal yang sama? Iya, sama, Pak. Karena tadi itu, karena pandemi dan orang terbatas bekerja, nggak ada barang, ngapain kontainer ke sini kan ya? Mereka tunggu barang. Nah, di sini kalau misalnya kita mau ekspor, kontainernya nggak ada, kontainernya di sana gitu. Nah, ini yang jadi masalah. Tapi para pemerintah tentu mereka nggak mau diam ya, Pak. Dan mereka terus berdiskusi. Salah satunya adalah support UMKM untuk bisa ekspor dengan program skema-skema yang mungkin nanti kita bisa share. Oh, oke. Jadi itu ya. Nah, dari sisi minat orang Indonesia buat jualan keluar tuh gimana Mas Iram? Apa sih hambatannya, ketakutan mereka kalau misalnya mereka harus ekspor tuh ada nggak sih sebenarnya? Oh iya, baik. Wah, ini mantap nih Pak. Pertama, masalah duit. Oh, duit. Kalau misalkannya kata orang ekspor ke luar negeri itu mesti per kontaineran 18 ton, 25 ton gitu ya. Punya duit untuk itu gitu. Pertama. Karena modalnya harus segitu, bayarnya juga kan termin ya. Iya. UMKM coba 1 bulan langsung KO kan ya. Itu pertama. Yang kedua SDM. Maksudnya adalah mindset kita jualan ke luar negeri berbeda sama jualan domestik. Jadi pengetahuan itu yang banyak orang belum tahu gitu Pak. Tapi kami sangat apresiasi sekali pemerintah melalui seperti pelatihan ekspor PPI itu mereka terus edukasi tentang ekspor. Yang kedua tentang riset pasar. Nah, riset pasar ini pertama dalam hal kendala bahasa nih. Riset pasar luar ya? Iya, riset pasar luar negeri. Ini saya punya barang nih, misalkan kopi misalkan. Nah, kopi ini permintaannya negara mana? US kah, Belgia kah, atau mungkin Malaysia di mana? Itu banyak yang belum tahu. Nah, udah sampai sana, gimana cara bisa jualan sama orang bule pun nggak tahu. Iya. Yes aja. Iya. Nah, ini yang menjadi kendala yang kami mencoba mencari solusi dan ternyata itu worth it. Nanti kita bisa share lagi. Oh, iya. Banyak nantinya ya. Mungkin udah penasaran gimana cara ekspornya ya. Iya. Oke, saya mau bikin proses diskusi kita siang hari ini interaktif ya teman-teman. Jadi buat yang pengen berdiskusi, bertanya langsung, nggak usah nunggu sesi tanya jawab khusus ya. Kayaknya kita nggak bakalan nyiapin satu sesi khusus tanya jawab. Jadi kalau teman-teman ada yang mau ditanya gitu terkait apa yang kita diskusikan atau teman-teman punya penasaran gitu tentang produk teman-teman, gimana kira-kira potensinya kalau diekspor yang kayak gini ada nggak gitu ya. Misalnya mau ditanya silakan ya. Bisa di chat, bisa raise hand, jadi kapanpun nanti bisa saya berikan kesempatan atau pertanyaannya bisa saya bacakan ya. Oke, jadi itu kendala yang dihadapi sama orang Indonesia ketika mereka harus ekspor ya. Satu ada kendala masalah modal, ya. Yang kedua juga mungkin ada masalah di bahasa sehingga riset pasarnya jadi ini ya. Sulit. Oke, kalau dari sisi kualitas produk, sebenarnya kualitas produk Indonesia dibanding sama luar tuh gimana? Oke, nah ini menarik Pak. Jadi ada orang, ini saya UMKM sendiri Pak, kebetulan minggu kemarin saya melatih Jackpreneur di Jakarta Pusat. Jackpreneur ya, sorry, di Jakarta Pusat. Jadi kebanyakan kalau kita ngomongin tentang produk luar negeri itu wah, gitu. Kita di bawahnya gitu ya. Ternyata nggak selalu Pak. Misalkan ketika kita yang kami riset, mungkin tas yang kita mungkin jahitannya ada sedikit yang kurang lurus gitu Pak ya. Kan itu berarti kualitasnya kurang bagus ya. Tapi ternyata barang itu dijual di Malaysia misalkan. Barang yang punya Indonesia tadi? Yes. Oke. Tapi kalau barang tadi yang jahitannya nggak lurus, kita jual di US nggak diterima. Nggak ada yang jual. Karena US semua kualitasnya lebih baik. Maksudnya adalah tergantung dari negara tujuan ekspor tadi. Ini segmentasi pasar ya berarti ya. Benar. Jadi kalau yang kualitasnya bagus banget, mungkin masuk negara-negara barat, Eropa gitu ya. Ya. Yang kualitas kelas 2 bisa masuk negara-negara Asia gitu ya. Indonesia kelas berapa? Kelasnya adaptasi ya, Pak. Nah, ini menarik, jangan-jangan barang yang dijual itu juga barang beli dari luar juga. Indonesia kan
jagonya jualan aja nih, repot juga nih orang kita nih. Benar-benar. Ya. Oke ya, jadi dari sisi kualitas sebenarnya orang Indonesia sudah lumayan baik ya. Di some cases lumayan baik, Pak. Terutama kalau dalam hal komoditi, kita the best sih, komoditi kopi. Oh, komoditas. Baru ya, batok kelapa yang saya pergi ke Jeddah, yang saya langsung pergi ke pasar-pasar retail, Pak. Pasar retail yang orang jualan briket arang batok kelapa, Pak ya. Nah, ini mungkin teman-teman nggak tahu nih kalau Mas Iram tuh pernah ekspor briket ya. Yes. Arang batok kelapa. Nah, di sini nggak ada nilainya, ternyata dibeli sama orang Arab. Kita buang, Pak, di sini ya. Iya. Kita butuhnya cuma dalam doang atau airnya ya, batoknya kita buang, itu kita jual. Kita arang batok kelapa, kita bakar, kita jadi bubuk, kita bikin bentuk kubus gitu ya, Pak. Kita kirim ke Saudi. Ternyata luar biasanya di Saudi itu semua barang-barang briket itu, Pak, dari Indonesia. Semuanya. Semuanya. 100%. Yes, dari kualitas A sampai kualitas C, orang Indonesia. Dan saya malu, Pak. Saya buat produk, saya bilang kualitas A, ternyata C di sana. Oh. Dan mereka punya cara sendiri mengujinya, ini unik sekali. Ada digini ke tangan, lihat bagaimana debunya gitu ya. Ukuran butirannya ya. Iya, benar, Pak. Jadi, wow, itu unik sekali. Dan ternyata itu kembali kepada kualitas produk, ya tergantung negaranya tadi. Dan luar biasanya ketika di Jeddah itu, yang memang saya langsung ke retail, ke pasar-pasar, Pak ya, mereka sangat luar biasa dengan komoditi Indonesia. Pokoknya segala resources alam kita, sumber alam kita itu sangat diharapkan seperti itu. Bahkan sampah di kita mungkin mereka suka masuk sampah ini adalah seperti batok kelapa, nah kita buang, Pak ya. Kita buang. Kita paling untuk apa lagi, Pak? Iya. Nah, ini menarik ya, teman-teman. Jadi teman-teman kadang-kadang kalau di kelas ya pada nanya, bisnis apa gitu ya. Akhirnya kebayang sama teman-teman, biasa ya mahasiswa diajak bisnis, nggak kenal pasar, nggak kenal teknologi, kebayangnya pasti nggak jauh-jauh dari seblak, ya kan? Pancong, apalagi tuh. Ya, pokoknya gitu-gitu lah ya. Padahal teman-teman ini barusan dapat info lagi nih dari Mas Iram. Di luar negeri, areng aja, batok kelapa dibakar jadi areng, dibubukin, itu bisa jadi produk. Bisa. Permintaannya berapa tuh, Mas? Waduh, permintaannya itu kami aja 1 konten per bulan, Pak. Itu sebenarnya diminta banyak ya, Pak ya. Tapi kita baru bisa bantu 1 kontainer berarti 18 ton per bulan. 18 ton per bulan. Itu baru produknya Mas Iram ya kan? Iya. Padahal katanya ada 100% pangsa pasar di Arab Saudi, briketnya itu dari kita ya kan. Keren Ya, sih. emang di Arab nggak ada kelapanya kan? Iya, ada kurma. Di mana kelapanya? Nah, jadi ini teman-teman baru bisa gambar ya produk apa yang baru pengen yang kira-kira bernilai dan bisa diekspor ya kalau teman-teman banyak baca tuh ya. Yes. Banyak baca, kalau bacanya cuma yang bahasa Indonesia doang ya nggak bisa juga. Ya, mau nggak mau harus bisa bahasa Inggris ya. Atau satu lagi mungkin, Pak, contoh yang menarik sekali, tanaman hias. Tanaman hias. Mungkin bagi kita tanaman hias apa ya? Janda bolong, iya. Gitu, Pak. Ratusan juta tuh. Nah, di luar negeri, Pak, aduh mahal sekali dan mereka mau beli. Dan luar biasanya kayak di Kuwait gitu, mereka belinya itu bukan per kontainer, Pak, 1 pieces dari Indonesia. Shippingnya mereka bayarin, harganya itu kita naikin markup sekian-sekian tuh mereka mau beli coba. Dan ketika saya coba kasih tahu ke beberapa teman-teman gitu, ini di SD saya dulu ada nih, nggak ada orang beli sedikit pun di sana itu mahal sekali di luar negeri, aduh parah sekali. Jadi ternyata kita punya banyak harta karun sekitar kita ya. Banyak harta karun. Tinggal kemudian teman-teman, inilah pentingnya riset pasar ya. Ya, di mana kemudian komoditi apa itu laku. Nah, saya sering ini Mas, salah satu topik yang saya angkat kalau di mata kuliah entrepreneur itu ya mulai bisnis itu kan ada 2 paradigma ya. Bisa market pull, bisa juga product push. Yes. Nah, anak-anak rata-rata kalau bisnis pasti product push. Yeah. Ya, gue bisa bikin apa ya? Saya bisanya bikin seblak Medan kan gitu ya. Saya kayaknya tetangga tuh bikin kue-kue lucu. Jadi selalu berangkatnya tuh dari produk. Padahal kalau kita berangkat dari market, potensinya luar biasa banyak ya. Ini ya teman-teman lagi-lagi mengajarkan kita bahwa market itu jadi kata kunci ketika kita mau mulai bisnis. Gitu ya, benar, Pak. Oke.
Oke, jadi tadi ada beberapa kendala terkait dana, terkait bahasa, riset pasar ya, terkait kualitas produk gitu ya. Yang ternyata sebenarnya produk-produk kita itu laku di luar yang kadang-kadang kita nggak nyangka itu adalah Iya, produk ya, Mas Iram. benar. Nah, selama perjalanan Mas Iram merintis ini nih, dunia ekspor-eksporan gitu ya, apa cerita paling unik Mas Iram yang Paling pernah unik. kejadian? Oke, Pak. Paling unik itu yang pertama ketika saya kayak ikut pameran di Birmingham, di Inggris, Pak ya. Lalu di negara lain. Teman-teman bisa nyebutnya nggak tuh? Birmingham. Susah. Gimana mau belajar ekspor? Nyebut Birmingham masih salah ya. Oke, baik. Jadi uniknya itu ketika saya ketemu sama mereka langsung, Pak ya. Terus saya tawarin produk kopi misalkan, bla bla bla. Tapi ada beberapa orang menarik, dia bilang saya nggak percaya sama eksportir Indonesia. Nggak percaya sama Nggak eksportir percaya. Indonesia. Oke, kenapa tuh? Nggak percaya. Terus, wow, nggak percaya. Jadi kan istilahnya dibilang kita bohong kan gitu ya. Kan saya nggak mau, Pak. Kita orang Indonesia, maksudnya dibilang itu pembohong sama dia. Katanya, ketika saya order pertama, itu lancar orderan pertama. Yang kedua lancar. Yang ketiga nih, wah mulai delay pengapalan lah, atau produksinya belum sampai target lah gitu, Pak. Jadi maksudnya adalah ternyata memang kita itu masih banyak kerja sendiri-sendiri. Kopi ini, saya punya kopi 1 ton, dia punya kopi 1 ton. Nggak mau kerja sama, ego masing-masing punya ego kan ya. Tapi kalau misalnya ekspor seperti komoditi kan jumlahnya besar. Nggak bisa sendiri-sendiri. Karena sustain dari supply itu harus ada kalau ekspor. Jadi kalau kami di ekspor itu hanya butuh sebenarnya gini, Pak. Ada 100 orang yang kita approach, jadi bayar kita. Kita hanya butuh 1 orang aja dari mereka itu udah meng-cover segala cost kita. Karena apa? Karena kalau ekspor itu kita mencari loyal customer-nya. Berbeda kalau domestik. Nah, itu yang unik. Jadi kalau dalam negeri, dia nggak beli, sebelah juga beli gitu Ya. ya. Tapi kalau di luar negeri, 1 orang aja tuh bisa continue pemesanan bisa selama lama gitu ya. Iya. Nah ini kalau mentalnya masih, ya udahlah hilang 1 customer masih ada yang lain ya. Atau ini yang menarik nih, kadang-kadang selalu rezeki mah nggak kemana udah diatur ya kan. Pembeli kan bukan cuma dia doang. Padahal teman-teman kalau bicaranya ekspor nggak bisa gitu ya Mas Iram ya. Iya benar. Satu lagi Pak, ini unik sekali nih Pak. Ini paling unik dari yang lain. Ini lucu sekali. Ini saya lihat sendiri. Kebetulan bisa bahasa Arab. Saya ke Jeddah. Lalu ada orang Indonesia Pak. Dia bawa gaharu ceritanya. Nggak bisa bahasa Arab. Tapi caranya dia ngajak itu si buyer ketemu di depan dia, buka HP, Google Translate. Ini serius, Pak. Misalkan, apa kabarmu? Bahasa Arab, kayak fahaluk, gitu kan. Dikasihnya ke buyer, Pak. Dilihatnya, oh iya. Ditulislah kan. Ana bi khair, Indonesia, saya baik-baik saja. Dikasih ke dia. Oh iya, closing, Pak. Luar biasa. Closing. Ini ternyata sekarang, waduh, Google tuh membantu banget eksportir. Nggak bisa bahasa, Google Translate bisa membantu mereka. Jadi sebenarnya nggak ada alasan, bahasa udah bisa. Ya. Iya, benar. Segi bahasa udah oke sih. Cuman tadi saya jadi ini ya, berarti Mas Iram, satu kuantitas kita kadang-kadang masalah ya, karena kalau ekspor itu kuantitas, yang kedua mungkin kualitas tadi ya. Iya. Jadi kadang-kadang untuk memenuhi kuantitas, mau nggak mau produk yang jelek pun kita kirim. Nah itu mungkin jadi masalah juga di ekspor ya. Lebih parah lagi Pak, pernah itu kita orang Indonesia nih, kirim kontainer kosong. Karena? Bayangkan. Nggak tahu, dia mungkin nggak ready barangnya, tapi pengapalan udah di booking, Pak. Mau nggak mau kan dia harus, kapalnya harus berangkat, kontainernya udah di booking juga. Barangnya belum siap. Ya wes, kosong aja itu berangkat ke luar negeri. Kecewa nggak bayarnya? Kecewa banget itu. Oke. Udah ada satu pertanyaan masuk nih. Coba di atas, Mas Iram. Saya gedein ya tuh. Ya. Oke, Pak, izin bertanya. Untuk bisnis ekspor, khususnya di awal jalan usaha, tentu akan sangat bantu jika punya kenalan di negara target ekspor. Pertanyaannya, jika kita sama sekali nggak punya kenalan di negara target, bisa menghambat bisnis kita. Nah, jika iya, kira-kira solusinya gimana untuk eksportir pemula yang kenalannya belum banyak? Nah, gimana Mas Iram?
Ini kayaknya nyambung sama Oke. kegiatannya ini ya. Ya, Pak, benar-benar. Jadi Atau gini. mau sekalian dijelasin itu konsep Oh, mungkin ini dulu Pak, bisa Oke. jawab singkat dulu. Jadi kalau kami biasanya kita membuat list potensial buyer gitu ya. Itu ada websitenya dan kita bisa subscribe di sana ya seperti Alibaba dan lain-lain gitu ya. Seperti di sana nanti kita dapat tuh emailnya, kontak personnya. Di sana kalau kami biasanya mulai dari email Pak. Email, kirim email ke mereka, kenalan dulu gitu. Setelah itu baru tawarin produk, lalu nanti tanya jawab. Nah, dari sana dulu nanti akan timbul namanya kenalan nanti. Nah, Ya. setelah itu baru nanti kita zooman atau apa gitu. Jadi ini peribahasa yang lama ya. Tak kenal maka kenalan ya. Jadi gimana? Ya nggak gimana punya kenalan kalau nggak kenal ya kenal lah. Iya, iya Jadi, Pak, benar. kenalan. Jadi siapapun juga sebenarnya nggak punya kenalan awalnya Mas ya. Tapi Ya. kita sudah difasilitasi dengan teknologi sehingga kita Saya gimana tuh proses perkenalan? Lancar-lancar aja atau ada hambatan biasanya? Ya, biasa Pak. Kalau kita ingin kenal sama orang, ada yang mau, ada yang tidak gitu ya. Tapi untungnya kok email kan nggak ketahuan ya, mau nggak apa ya, paling nggak dibalas. Tapi kalau kita kirim message dari email yang kita kirim, mungkin ada 5 atau 10 yang pengen tahu. Nah, itu kita follow up terus. Follow up terus, nanti ketika ujung-ujungnya dia akan minta sampel Pak biasanya. Sampel itu kita kirim dari sini ke sana, lalu nanti dia akan review, ada kurang spesifikasi, dia kasih tahu, kita kirim lagi sampel. Dia suka, baru nanti kita bikin, ada dia query PO, kita tekan kontrak, baru kita produksi barang, kita kirim ke dia. Gitu, biasanya kayak gitu sih jalan. Jadi kenalan nggak terlalu penting selama kita bisa ngerti gimana cara kenalan, yaitu pakai platform-platform yang udah ada ya. Oke, satu lagi deh. Dari tadi yang dibahas itu kalau ekspor produk ya, komoditi, ya sebenarnya nggak harus kuliner aja ya. Tadi arang kan juga nggak dimakan ya. Dan bagaimana jika kita ingin mengekspor produk di bidang jasa? Sebentar, ekspor produk di bidang jasa. Iya, iya. Itu gimana? Banyak Pak, itu banyak. Contohnya? Misalkan nih, seperti kenal saya di UK, dia kerja di perusahaan telekomunikasinya UK, namanya saya lupa, dan dia itu berpartner sama orang India untuk IT. Jadi misalkan ada websitenya masalah, misalkan itu dia akan telepon ke India untuk perbaiki websitenya langsung kayak gitu. Ya itu namanya bukan ekspor ya, kan nggak mungkin keahlian IT kamu tuh dibungkus, dimasukin toples terus diekspor, nggak mungkin ya. Yang ada kita berpartner ya, jadi tenaga kerja untuk proyek tertentu gitu, itu bisa kayak gitu. Dan itu sebenarnya udah lumrah dilakukan dimanapun bisa ya. Benar. Nah saya web developernya ternyata dari banyak negara tuh dia pakai Zoom gitu ya, Silicon Valley. Oke, jadi sebenarnya bisa-bisa aja. Dan kalau nggak salah Mas Ilham juga punya satu unit bisnis yang digital marketing ya Mas ya? Iya, benar. Dan itu kliennya juga dari luar negeri juga kan? Iya Pak, benar. Mungkin boleh di-share sedikit? Oh, siap. Oke. Kita punya startup namanya Maximax Pak. Itu international digital marketing kan ceritanya. Saya ada pengalaman di international business. Lalu ada pengalaman di digital marketing. Why not kita combine gitu ya. Akhirnya kita carilah orang WNI di luar negeri atau orang non WNI di luar negeri, dia punya usaha, tapi nggak ada waktu untuk promosiin online. Nah, kita tawarin jasa untuk itu, kita bikin konten, kita promosi pakai Facebook Ads, Google Ads gitu Pak ya. Dan ternyata mereka banyak yang mau. Sekarang kita punya klien, barusan tadi malam kita meeting, klien kita itu dia dari konsultannya Oxford University di Inggris. Terus dia minta untuk kita promosi di Indonesia, siapa yang mau mengambil mungkin undergrad atau master degree atau foundation dan lain-lain gitu Pak. Dan juga di Zimbabwe alat berat itu kita promosiin di sana. Zimbabwe. Benar. Zimbabwe. Ya. Itu negara yang kalau kita sebut tuh udah kayak lucu-lucuan ya, Zimbabwe gitu ya. Tapi ternyata ada ya kliennya. Zimbabwe, di Ghana juga ada, di Belanda itu lebih ke jasa dia. Jadi semuanya itu intinya karena kita udah serba digital Pak ya, jadi gampang banget kita sambil duduk bisa kita jualan gitu kan. Nah mereka nggak ada waktu dan nggak ada skill untuk promosi secara online. Hanya kita yang bantu dari Indonesia. Gitu. Jadi bisa ya jasa didapat klien dari luar negeri itu bisa banget ya. Bisa banget. Tapi yang menurut saya menarik adalah kalau di UK misalkan Pak ya, digital marketing atau hire satu orang karyawan aja itu minimal gajinya 20 juta rupiah.
UK. Yang penting sama kita kan ya Indonesia kita Dua- UMKM 20 juta bisa 5 orang mungkin. apalagi mahasiswa ya. 100 juga bisa. Itu juga bisa. Makanya Pak ya ini Iya, dari harga sangat kompetitif karena kita pakai harganya harga Indonesia agak maaf dikit lah gitu ya iya, Pak. iya. Jadi mereka senang dengan itu, happy sih. Ya, ya, ya. Jadi ini kayak tadi ya, saya bilang di sini ngerjainnya pakai rupiah, jualnya pakai dolar gitu. Makanya jadi untungnya lumayan besar ya. Benar. Oke, Mas Iram tadi mau cerita, mungkin kasih gambaran dulu deh ke teman-teman. Kalau misalnya kita mau mulai bisnis dan kita ekspor tuh kayak gimana gitu prosesnya, biar mudah. Oke, Platform baik. apa yang bisa dipakai gitu? Oke, baik. Mulai bisnis pertama mungkin setelah itu saya izin bisa share screen Iya, Pak ya. silakan. Mungkin ke solusi dari bagaimana teman-teman di sini punya keterbatasan finansial, kualitas produk, apalagi tadi Pak ya ada SDM dan lain-lain bisa ekspor. Tapi sebelum itu saya bisa jelaskan kalau pengen ekspor itu pertama kita harus tahu dapat mindset dulu sih Pak. Mindset ekspor karena kalau nggak tahu mindset ekspor itu ngobrolnya susah gitu. Mindset ekspor ya, oke. Iya, ngobrolnya susah nanti ketika kita bisa bicara tentang bayar gitu kan. Bayar aja dia bingung nih bayar apaan sih gitu padahal kan pembeli artinya. Dia susah ngomong kayak gitu. Itu kejadian saya ngobrol sama orang Tanzania, orang Indonesia Tanzania, kita mau berpandang sama dia. Awalnya saya jelaskan ABCD, iya ini semua. Ujung-ujungnya ngomong kita nggak nyambung, ya biasanya nggak paham udah selesai. Itu pertama mindset Pak, mindset pertama. Yang kedua kita tahu channel mana kita pakai untuk bisa akses pasar luar. Satu kita tahu di luar negeri itu apa yang mereka butuhkan. Ketika nanti Bapak bilang tadi itu ada yang product pull, product push atau market demand pull gitu Pak ya. Kalau ekspor saya katakan kita lebih banyak demand pull. Bahkan barang yang kita punya sekarang kita harus ubah packagingnya supaya bisa dibeli sama orang lain. Ya, ya. Nah, itu Pak kira-kira yang perlu kita jalankan. Oke, selanjutnya mungkin saya bisa share screen Pak Ya, ya. silakan. Ini mungkin bagi teman-teman mungkin sedikit insight baru. Ini juga menurut saya inovasi yang baru Pak, baru yang udah saya jalankan dan itu yang kita ekspor ke 5 negara itu. Ada yang ke UK, Inggris, ada ke Qatar, Saudi, ada di Jepang dan Malaysia. Saya sedikit sharing ini. Oke. Jadi kan teman-teman di sini mungkin ketika bicara kontaineran kan pada sesak nafas ya, aduh kontaineran gitu ya. Jadi kafe tuh. Jadi kafe. Benar, terus tapi pengen tahu sebenarnya ini produk saya ini laku nggak dijual di luar negeri gitu ya? Atau bagaimana sih barang saya ini, pendapat orang luar gimana sih barang-barang saya ini ada demand-nya nggak? Oh, kalau ternyata ada, kenapa tidak dicoba kan Pak ya? Kapan lagi dapetin dolar atau rial atau pound sterling? Nah, ini teman-teman semua nih izin sebentar saya jelaskan tentang konsep yang kami buat yaitu B2B2C ekspor Pak. B2B2C ekspor. Jadi pertama di sini kita ambil simulasi kita mau kirim barang nih dari Indonesia ke Amerika. Coba ya. Di sini ada Aspenco, perusahaan yang saya bekerja, kita yang membantu UMKM. Produk UMKM kita gabungin Pak untuk kita mungkin kumpulin jadi 1 kontainer atau setengah kontainer atau mungkin 3 kubik gitu Pak ya. Dan kita kirim ke gudang partner kami yang ada di Amerika. Di sini namanya si John. Si John dia tinggal di Texas misalkan ya. Dia punya gudang di sana, kita mau anterin nih banyak in bulk barang-barang ke sana untuk dia jual secara retail. Oke. Tapi kalau misalnya gabung produknya berarti nanti si John akan melakukan pemisahan. Ya, benar, pemisahan sesuai order nanti gitu. Karena kalau kita kirim misalnya 1 kilo aja saya kirim ke UK Pak, itu pakai pos Indonesia itu bisa Rp700.000. Ongkos kirimnya aja 1 kilo. Bayangkan. Berarti kan kalau kita jual di sana pasti nggak kompetitif kan. Tapi kalau kita kirim dalam bentuk jumlah besar dari Indonesia, itu bahkan kami pernah membuat kalkulasi, nanti mungkin bisa sharing juga Pak, ke Qatar itu, kita kirim 1 kontainer, itu per pieces cuma ongkos kirimnya Rp6.777. Lebih murah dari Grab. Lebih murah. Ini ekstrim lagi Pak. Cina. 1 kilo tiket itu Rp100 kita kirim ke Cina coba dalam bentuk 1 kontainer ya. Kalau kita split harganya per produk. Nah, ini kita lanjut dulu. Jadi di sini kami dari Aspenco sama partner di US
kita melakukan market research. Meskipun kami menggunakan software, Pak, jadi kita ada software, kita bisa lihat siapa aja eksportir Indonesia yang ekspor ke US, kita bisa tahu. Berapa jumlah mereka ekspor pada bulan kemarin, kita bisa tahu. Berapa nanti harganya mereka kirim gitu, Pak, kita bisa tahu. Lalu nanti kita validasi sama partner di sana ya. Dia melihat, oh ini oke nih, barangnya ABCD gitu. Itu yang akan kita lempar ke UMKM kita. Ada yang mau supply nggak? Oh, ada yang supply nih, udah supply, mereka kirim ke gudang kami kumpulin. Setelah itu kami yang akan ngurusin. Jadi mereka tuh mikirnya cuma produksiin barang, kirim ke kantor kami. Untuk proses dokumen-dokumen dan lain sebagainya untuk ekspor kami yang ngurusin. Karena semua dokumennya kami udah lengkap untuk ekspor. Termasuk kita booking untuk pengiriman menggunakan kapal atau pesawat gitu, Pak ya. Kita kirim ke sana, bahkan custom clearance-nya pun nanti kami yang ngurusin. Itu ada ini nggak sih Mas, biasanya produk-produk tertentu butuh sertifikasi produk apa Benar Pak. Nah, makanya kami kalau untuk seperti misalkan kopi itu perlu sertifikat fitosanitari. Tapi uniknya kalau kopi itu tergantung negara tadi ya Pak ya. Kalau di Saudi, kalau kita kirim kopi untuk komersial, itu harus ada yang namanya sertifikat halal. Namanya, dari Indonesia boleh? Nggak bisa Indonesia, harus di Saudi. Tapi kita logonya keren loh ya, wayang. Iya, baru Pak ya. Itu tetap nggak ngaruh ya? Nggak ngaruh sekali Pak. Jadi di sana Saudi itu mereka ada namanya SFDA, Saudi Food Drug Administration. Daftar dulu ke sana, baru kita bisa kirim kopi untuk komersial di sana. Tapi kalau di UK nggak perlu itu, cukup sertifikat fitosanitari aja. Itu mungkin 1 jam selesai sih. Beda regulasi tadi. Itu yang kami punya expert di sana. Kita cari, ini regulasinya gampang, oke ini go. Ini ribet, ini tahan dulu gitu. Nah itu nanti kami kirim, sampai ke sana kan ada clearance lain-lain Pak ya. Itu diurusin, kami yang ngurusin dan partner. Setelah itu nyampe di Houston Port, nanti akan diambil tuh sama siapa si John ini ya, dan diantar ke gudangnya. Nah nyampe di gudangnya nih, 1 kontainer misalkan gitu ya, berbagai macam produk. Setelah itu baru kita jual menggunakan Amazon, salah satunya. Kenapa Amazon? Nah ini menarik nih Pak. Oh jadi awal ngirim itu belum ada bayar? Belum ada bayar, tapi kita tahu ini barangannya bisa laku 3 bulan ke depan. Software lagi Pak. Software lagi. Saya pikir udah ada bayar dulu dapat, belum ya? Belum. Oh, canggih juga. Jadi misalkan di Indonesia itu ada, saya nggak bisa bilang website-nya Pak ya. Jadi di website itu kita bisa lihat kalau kita jualan produk baju batik misalkan di US, kita bisa tahu sekarang demand-nya tinggi, rendah atau normal di US sekarang. Kita bisa tahu tuh. Dan kita bisa tahu siapa kompetitor yang leading di sana, berapa omsetnya dia 30 hari terakhir, berapa omset dia sejak dia itu buka akun di marketplace tersebut, dan setelah itu konversi jualan mereka tuh berapa persen kita bisa tahu. Nah, itulah data yang kita gunakan untuk bisa melihat ini barangnya go di sana, insya Allah kejual gitu. Nah, oke. Barang dari Indonesianya sendiri dibeli cash sama timnya Mas Iram atau gimana? 2 konsep. Pertama, kami tawarkan consignment basis konsinyasi. Banyak yang mau, Pak. Jadi, misalnya gini. Berarti 3 bulan barang mereka ketahan dong? Ketahan sampai di sana. Bisa 3 bulan sana, tapi kalau misalnya tidak penjualan, tentu kan nanti akan balik ke mereka uangnya. Kalau enggak, mereka udah siap untuk tidak laku dan dimusnahkan. Tetapi ada juga yang kami lihat, ini potensi besar nih. Ya udah kita yang beli, kita yang kirim ke sana. Tapi kebanyakan mereka konsinyasi. Bawa barang, UMKM sekarang itu Pak, ternyata barangnya udah sampai aja ke luar negeri, itu prestasi luar biasa, bangga banget mereka. Iyalah. Itu bisa postingnya kemana-mana. Iya, bener. Karena regulasi kan beda-beda setiap negara. Ribet cari-cari lain sebagainya. Kami tahu itu. Dan barangnya itu sampai ke Qatar, yang kemarin sampai ke Saudi, Inggris, pada seneng tuh. Nah, itu ini mungkin sedikit kalkulasi kenapa menarik Pak ya jalan ke luar negeri. Misalkan briket tadi ya Pak ya, briket tadi, kalau 1 kilo briket di Indonesia harganya $0,99, kita 14 ribuan rupiah. US itu 17,303 dolar, 239.000 rupiah. Wow.
Berarti hampir 17 kali lipat ya? Yes, Pak. Itu di US, Pak, yang retail ya jual. Nah, ini kami tulis ada export cost, biaya expenses, Pak ya. Ada ekspornya, inventory fee-nya berapa, reference fee-nya, handling cost-nya, itu kan pengeluaran semua tuh. Kita potong-potong-potong, dapatlah gross profit-nya $7,54. Lalu nanti ada biaya penanganan, kan barangnya nggak di gudang nih, ada debu dibersihin kan gitu ya. Nah, itu maintenance fee-nya 2,90, akhirnya net profit-nya itu $4,64. Jadi kalau di Indonesia itu kita jual $0,99 atau Rp14.000 atau Rp16.000, ya untungnya berapa kan nggak banyak, kayak paling Rp6.000, Rp7.000 gitu. Kalau ini net profit-nya $4,64. 60 ribuan, 70 ribuan, Pak ya. Luar biasa. Yang modal 25 juta bisa dapat 116 juta ya. Di sini rasionya 470%. 470%. Hanya satu produk loh, 470% rasionya. Apalagi kalau kita kirim udah bentuk satu kontainer. Kejual satu kontainer nih, Pak. Net profit-nya untuk berikat aja $116.000. Wow, itu luar biasa sekali. Net profit. Nah, ini yang bikin menarik jualan ke luar negeri. Dan itu bisa kita jual di Indonesia. Maksudnya kita di Indonesia, barang di sana, kita jualan dari sini sambil tiduran gitu kan. Oh, ada order nih gitu. Tekan oke, orang Amazon yang ngirim kan. Atau partner kami di sana yang pick, ambil barangnya, dia packing. Jadi yang ngelola itu tokonya tetap kita? Iya, kita ngirim. Kita sendiri maksudnya? Iya, benar. Kan kita ada akses tuh, kita buka, oh ada order, kita tekan oke, accept atau apa gitu kan ya. Yang kerja ambil barangnya, packing dan kirim, itu orang yang di sana. Oh, berarti kayak kita jualan dalam negeri aja dong? Benar sekali. Benar sekali, Pak. Dalam negeri, tapi cuannya gede. 470% nih. Nah, sini saya skemanya apa? Kitanya adalah barang sampai ini di gudang Amazon di sana atau gudang partner kami di sana gitu ya. Itu kontainer. Itu jualnya retail ya. Itu kami yang punya akun di Amazon. Kami yang jualin barang-barangnya UMKM di sana. Nanti misalkan ada yang mau beli nih, dia check out, nanti kan pastikan dulu nih. Misalkan ke kita atau ke reseller kita ada barang masuk. Oh siap. Oke, setelah itu dia informasikan ke kami. Oh ini ada order nih. Oke, kita tekan oke sama IT yang ngurusin itu, Pak ya. Intinya adalah setelah itu kita notifikasi ke Amazon atau si penjual tadi, silakan ambil barangnya di gudang si A dan kirim ke si B. Persis seperti retail. Oh, tapi pemilik akunnya tetap Mas Iram? Tetap. Bukan saya yang punya barang kan? Bukan. Oh. Tapi Bapak mau punya barang pun bisa juga. Bisa juga bikin itu. Oh, difasilitasin sama Mas Iram bisa? Bisa kita fasilitasi, bisa kita yang komandoi bagaimana caranya, tetapi di Amazon itu kalau kita mau buka toko, lebih baik kita punya perusahaan di sana, Pak. Oh, gitu. Kami panennya punya kan di sana. Nah, iya. Ya mendingan kalau gitu pasrahin aja. Jadi intinya kalau saya sebagai pemilik barang di Indonesia, saya produksi, kirim ke Mas Iram, dan 3 bulan kemudian tinggal tunggu aja transferan gitu ya? Iya, benar. Gitu. Benar. Nanti kami setiap bulan kasih report. Produk Anda belum kejual, tapi yang kami lakukan ini ada jelas. Lalu nanti mungkin bulan kedua produk Anda terjual sesi gini, kita transfer menggunakan ke rekening pribadi si penjual tersebut. Oke, ini mungkin pertanyaan ini aja Mas. Ada nggak UMKM yang Toto dapat transfer cuk berapa tuh paling gede pernah transfer Mas? Terus dia kaget gitu kan pasti kan? Aduh. Wow. Setahu saya ini Pak, ini kemarin nih kita bulan Januari kita kirim sekitar nggak banyak, paling 20 kiloan, tapi itu kue kering ke Qatar. Kue kering ke Qatar, ya. Oke. 3 hari habis semua. 3 hari habis semua, bisa dibeli sama orang. Itu paling yang contoh yang. Nah, selisih harganya berapa tuh? Aduh, berapa ya? Nggak ingat saya. Itu kue itu bukannya malah justru banyak sertifikat apa segala macam tuh kalau kue-kue kering? Nah, itu kami tahu. Maksudnya tahu gimana supaya bisa lolos nih, Pak. Nah, gitu. Contohnya mungkin dari segi jumlah kuantiti gitu ya. Kenapa masih 20 kilo misalnya gitu? Kenapa nggak 60 kilo? Ada alasannya. Lalu nanti ketika kita jualan, katakan negara Arab, Pak ya. Harus nggak nanti ditranslate bahasa semua? Pusing kan ya? Kita cerita, ternyata nggak semuanya harus ke bahasa Arab. Cukup nama saja misalkan. Nanti kami yang bikinin tuh bahasa Arabnya. Ingredients-nya. Itu ingredient nggak perlu. Oh, nggak perlu. Nama,
Satu lagi nggak salah itu expired date-nya kapan. Nanti kami bikinin, ditempelin tuh di sana, gitu kan. Udah dikirim. Tapi tidak dilakukan repackaging dari sini nggak dilakukan ya. Jadi benar-benar dari konsumen udah packaging, tinggal kirim aja ya. Oke, Mas saya sudah ada beberapa yang tanya tadi. Itu ada yang baru mau join di approve aja dulu. Oke. Atau ada yang mau langsung chat ngobrol sama Mas Hiram juga saya persilakan ya. Buat anak Taskia sih mungkin bisa nanti pas kelasnya beliau ya, tapi siapa tahu dari sini ada yang mau diskusi langsung, saya persilakan. Ada yang resen nggak? Kelihatan ada yang resen nggak? Mas Nur, Mas Irham? Halo? Oh ya, siap Pak Dr. Afif, silakan. Ya, Mas Irham tadi kan cerita beberapa aplikasi ya, beberapa aplikasi menemukan buyer misalnya. Mungkin bisa ditunjukkan Mas Irham aplikasi itu biar mungkin audiens tergambar lah aplikasinya itu seperti apa sih, gimana cara menemukan buyer. Terima kasih. Baik Pak. Wah, ini buka kartu nih. Audiens pengen kartunya. Sebenarnya tadi Mas Hiram nggak mau nunjukin Pak, karena takut di charge sponsor nanti sama saya. Oke Pak. Baik, coba saya buka dulu. Pertama itu sebentar Pak ya. Pak Afif udah kebayang beberapa produk di daerahnya kayak ini bisa diekspor nih. Iya. Oke, lagi loading sebentar Pak ya. Ini habis ini kita bikin ini Pak, sesi behind the scene nanti untuk ngobrolin kira-kira potensi produk kolaborasi sama Taskia, Pak. Iya. Nanti kan kolaborasi dengan alumni ya, alumni yang di daerah ya. Oke, baik Pak. Saya izin share screen dulu di sini. Biasanya kami menggunakan banyak banget sebenarnya Pak, beberapa website yang memfasilitasi kita untuk dicarikan buyer Pak ya. Pertama itu globalbuyersonline.com. Mungkin sinyal di laptop saya belum begitu kuat Pak. Nah, yang kedua ini Pak, Tendata. Ini itu mahal Pak. Mahal. Dan itu biasanya kami gunakan untuk karena kan kami marketplace banyak banget produk dan itu bisa setiap hari permintaan yang lain kita gunakan Tendata. Ini lengkap banget di sini. Dari yang saya bilang tadi, kontak bayarnya, namanya, bahkan misalkan nih lucunya, misalkan kita punya kopi gitu Pak ya, punya kopi. Terus kita pengen ekspor ke US. Terus nanti di US ini, Indonesia ini perusahaan siapa sih udah ekspor gitu. Oh, ketahuan juga tuh? Ketahuan. Setelah itu nanti, dia ekspor ke sana gitu kan. Kita bisa tahu juga seberapa kompetitif harga kita. Karena dia jual harga berapa tuh ketahuan juga? Ya, benar Pak. Terus satu lagi ada Alibaba. Ya, saya biasa pakai Alibaba dulu. Alibaba sini. Nah, itu tiga rekomendasi yang bisa disarankan Pak untuk ini. Yang kami pribadi menggunakannya dan itu worth it sekali. Tapi sayangnya belum bisa kebuka sini. Ya. Pokoknya 3 website itu Pak. Tendata, apa tadi, Global Buyers Online. Namanya aja udah ini banget. Global Buyers Online. Dan Global Buyers Online ini lucu sekali Pak. Maksudnya ada misalkan orang kita punya jualan kopi misalkan. Nanti tiba-tiba direkomendasikan ini ada di Amerika, dia cari kopi spesifikasinya ABCD, orangnya ini yang dia minta sekian ton, itu lengkap semuanya. Bahkan kontaknya ada. Tinggal kita, ini ada permintaan nih. Tinggal kita lihat, kita bisa supply nggak? Kalau bisa langsung kita kontak sama dia. Jadi demand-nya mereka sendiri yang cari Pak. Si Global Buyers-nya dapat apa? Traffic doang? Dia dapat traffic kan kita membership ya. Oh, join membership-nya. Yes, membership. Di sana luar biasa bisnis ini. Oke. Nah, ini saya nanti juga Pak Afif kalau mau ikut join diskusi behind the scene-nya, kita atur waktu lagi ya. Siap.
Makasih Siap. Oke. Mas Nur. Ya, terima Mas kasih Ilham. Pak Sukses Fit. ya. Ya, siap. Tadi ada chat. Yuk coba kita lihat pertanyaan dari chat dulu ya. Mungkin Oke. sambil nunggu Pak, ada mungkin perlu saya infokan Pak, lebih menarik nih Pak. Ya, silakan. Apa namanya? Yang make sense saja, kita mau ekspor tapi semuanya terbatas gitu Pak ya. Itu tadi yang saya bisa tekankan lagi bahwasanya kita menggunakan skema ekspor barengan yang seperti tadi Pak, ekspor barengan. Di mana teman-teman kita kumpulin tuh barang-barang, kalau kami yang dari yang 5 negara itu kita dan Jakarta dan sekitarnya Pak. Itu memang mereka sangat terbatas dengan kualitas, kuantitas dan lain-lain, tapi kita tahu di segmen mana untuk bisa dipasarkan. Dan itu nggak banyak. Ke UK 20 kg. Ke UK 20 kg. Ke Jepang 57 kg. Malaysia 20 kg. Maksudnya adalah kita nggak perlu mikirin 1 ton dulu. 1 ton, ya. Per kilogram juga bisa. Tinggal barang apa yang dijual kiloan tapi untungnya lumayan gitu ya. Benar sekali. Ya, Benar ya, sekali. ya. Dan ini juga dilakukan mungkin bulan depan atau 2 bulan. Kita akan ekspor seperti itu lagi, Pak. Oke. Barang. Karena market kita bukan hanya bule ya. Kalau barangnya itu marketnya adalah WNI, kita pasarkan ke WNI. Seperti yang ke Qatar, kue kering tadi kan pasarnya orang Indonesia. Timingnya pas. Karena Ramadan bentar lagi nih. Oh. Kita bawa ke sana, dibeli Itu sama rendang gimana? Rendang bisa juga kali rendang. Bisa banget. Bisa banget rendang. Aduh, saya bukan orang Padang. Tapi banyak teman Padang yang bisa dicari. Siap. Oke, saya mau masuk ke chat dulu ya. Andika Rizky Pradana. Yang kita tahu harus membaca segmentasi pasar dan juga kita harus menentukan produk unggulan kita agar menarik konsumen. Oke, dalam bisnis sebelum mulai bisnis. Oke, pertanyaannya adalah bagaimana Pak konsep dan praktek yang harus kita jalani? Dan bagaimana tahapan-tahapan untuk bisnis seperti Bapak? Bagaimana pula bisa membaca segmentasi pasar dan apa saja teknik marketingnya Pak? Wah, ini jadi satu semester sendiri nih ngejawab ini nih. Kita ngajarin segmentasi pasar satu pertemuan ya, terus teknik marketing sendiri lagi itu. Saya mungkin bisa at a glance saja Mas. Baik. Jadi gini, yang biasa kami lakukan itu pertama produk yang Anda punya itu apa? Adalah mungkin tas lah Pak, tas kulit misalnya gitu ya. Tas kulit ini nanti mungkin simulasi aja mungkin Pak ya. Oh, boleh. Simulasi supaya cepat aja. Misalkan di sini ini yang versi gratisan. Market research versi gratisan dan lengkap informasinya, insya Allah. Pertama kita pergi ke TradeMap. Oke, setelah itu kita buka di sini. Di sini ke Market Potential Map. Ini fitur baru Pak, sebelumnya nggak ada. Sebelumnya kita analisa dulu, convert dulu rasionya berapa, ini udah gampang sekali. Setelah itu kita bikin atau mungkin briket aja supaya sama contohnya Pak ya. Ya, boleh. Charcoal briket. Nah, ini Pak, quote charcoal include cell or not charcoal. Ini HS code namanya. Maksudnya ada pengelompokan barang-barang itu. Kategori produk ya. Benar Pak. Kita klik ekspor market, otomatis keluar Pak. Keluar di sini negara mana yang banyak impor. Nah, caranya gampang. Kalau misalkannya lingkarannya itu yang pudar, berarti itu permintaannya belum terpenuhi di negara itu. Tapi kalau misalkannya bulannya itu pekat, warnanya berarti udah terpenuhi. Tinggal cari. Berarti kayak Cina tuh ya? Nah, benar Pak. Cina, Amerika gitu ya. let's say Amerika misalkan gitu kan. Mereka itu di sini kita lihat ekspor potensialnya 82 juta dolar, baru terpenuhi 32 juta. Masih banyak yang belum kan ya? Iya. Nah, lalu kita buka Amazon. Amazon.com di US ya, Amazon.com. Wah, ini daging ini. Kita buka, lalu kita klik coconut charcoal briquette gitu ya. Di sini dia akan keluar contohnya. Kita loading. Nah, di sini nanti akan keluar beberapa produk-produk briquette yang dijual di Amazon.
itu berarti produk ini diterima di pasar Amerika, gitu logikanya Betul. Pak ya. Oh iya betul, Ya kan, ya? betul, betul. Nah, tinggal nanti kita Kita cari tinggal cari aja yang spesifikasinya mirip. Yes. So baik itu packaging ataupun spesifikasi produk. Nah, di sini kan ada nih, tinggal buka misalkan ini. Oh, packagingnya seperti ini pertama. Yang kedua seperti ini. Yang ketiga seperti ini. Kita lihat ternyata yang seperti apa sih? Kita pilih satu. Yang kedua spesifikasi produk. Kita buka apa ya? Buka tokonya, lihat. Biasanya ada tuh kan di packagingnya. Oh, asnya berapa, berapa sih? Itu yang kita customize di Indonesia. Bisa nggak kita bikin? Kalau bisa, berarti tinggal kirim ke sana, karena terbukti di sana barang yang seperti kita bikin ini diterima di pasar Amerika. Gitu contohnya. kan kalau buat ngecek spesifikasi produk itu kan kita harus masukin ke lab tuh Mas ya. Oke. Lab dalam negeri atau lab luar negeri itu biasanya. Misalnya yang menentukan Eh. karkolnya kandungan arangnya sekian. Itu Iya, kan benar. pasti harus diuji lab dong. Iya, iya. Hmm. Itu namanya certificate of analysis, Pak. Ya, coba. Itu kita bisa bantu sama kalau berkaitan sama ini pertanian, berarti ke balai karantina pertanian, atau kalau perlu banget ya ke Supervindo yang gitu Pak ya, mereka supaya demikian. Itu sih Pak. Kayak tadi briket kita misalnya ngetes kalau memang briket kita bagus pasti harus CO dong. Ya, masih COA. Nah itu CO-nya di luar negeri apa dalam negeri? Dalam negeri, harus Oh dalam negeri aja ya, Iya. cukup ya. Tapi nggak semua buyer juga minta COA Pak. Oh nggak semua bayar. Nggak semua buyer. Jadi kita kalau nulis di Amazon 99%, tulis aja gitu ya, belum tentu. Yeah, yes. Tapi kalau diminta sama buyer ya kita buat. Tapi itu biasanya kalau skala besar, 1 kontainer, 2 kontainer, 3 ton, 5 ton gitu ya. Tapi kalau skala seperti ini itu enggak biasanya. Enggak. Bahkan kami yang ekspor ke di Jeddah kita ada toko Pak. Saya kasih lihat. Amazon.sa ya. Itu kita jualan briket nggak perlu pakai COA-COA-an tuh. Nggak diminta sama Amazonnya. Bentar ya. Boulevard briket. Nah, ini Pak toko kami. Kita jualan briket di sana. Seperti ini. Itu toko kita udah bisa jual beli di Amazon. Nah, ini yang hasil riset yang kita lakukan, kita bikin yang sesuai dengan demand di sana, Pak ya. Ini semuanya di sini nih. Ini yang ini ya, yang kemarin jadi riset sama Ya, Siram itu ya. benar, Pak. Setiap bulan kita kirim, Pak, 1 kontainer. Canggih Mas. 56 rial, 213 ribuan, Pak. Di sini cuma 16.000 rupiah. 16.000 ya, 15 kali lipat tuh ya. Iya, Luar biasa. 12 sampai 13 kali lipat. Oke. Sip. Oke, ke bawah coba. Yang pertanyaannya kira-kira nggak perlu harus jawab di kuliah gitu. Bagaimana tanpa harus dengan biaya yang besar? Nah, gampang ke Mas Iram aja itu. Pak izin kira-kira Malaysia apa tuh? 5 barang komoditas. Oh itu udah dikasih tahu tadi platformnya, tinggal cari aja sendiri ya. Boleh tahu Pak produk apa dan ke siapa saja? Nah, itu ya apa tuh yang Pulan? Coba Siram. Ekspor luar negeri kalau boleh tahu produk Bapak targetnya ke siapa aja? Wow, kita marketplace, Pak. 15.300 toko lebih dari 73 kategori produk. Kalau ditanya tentang itu, saya juga bingung semuanya. Semuanya masuk. Kerja terus. Ya. Kita hampir setiap minggu ada meeting sama buyer. Hampir setiap hari kita punya inquiry dari buyer dari seluruh negara, Pak. Dan semuanya kalau boleh dibilang produknya bervariasi, negaranya bervariasi. Ya. Jadi segmentasi pasarnya masing-masing produk itu pasti punya, ya. Tapi begitu sudah bulky kayak di tempatnya Mas Iram, marketplace, ya akhirnya dia bisa melayani keseluruhan segmentasi pasar gitu. Karena mungkin ada briket aja misalnya, ada yang mungkin levelnya bawah gitu ya, ada yang mungkin levelnya atas, ada yang gitu. Jadi semuanya ngumpul di marketplace. Ya. Oke, Mas Iram nih ada tadi kan cerita bahagianya ya kalau kita bicara ekspor. Ada nggak cerita sedihnya? Mas? Oh tentu Pak. Nah, ini tentu perlu sekali. tahu juga kan biar teman-teman. Soalnya udah kebayang angka 10 kali lipat untung tuh langsung matanya hijau semua ya.
Udah nggak sabar gitu kapan lagi dolar ya Pak ya. Sekarang cerita sedihnya biar tahu juga. Baik, sedihnya itu ini sebenarnya pengalaman bagi kami ya Pak, pengalaman bagi kami. Kita pernah kirim barang ke suatu negara dan waktu itu satu kontainer full multi produk, tapi ada satu produk yang nggak bisa keluar dari pelabuhannya negara itu. Di sini pelabuhan Tanjung Priuk aman, boleh keluar jalan kapalnya. Udah dimusnahkan barang tersebut. Satu kontainer? Bukan. Oh enggak. Produk itu saja. Oh produk itu aja. Kirain satu kontainer. Enggak. Lah kan saya nggak salah situ. Produk itu saja. Oke. Maksudnya adalah ternyata kita waktu itu udah yakin ini produknya nggak bisa diekspor, udah yakin kita gitu. Tetapi ada saran dari partnernya di sana bahwasanya ini produk ini bisa loh diekspor ke sana gitu. Kebetulan itu produk daging-dagingan, Pak. Nah, lalu kita yakin bismillah kita kirim dan ternyata nyampe di sana kita lupa satu hal yang paling penting, Pak. Negara ini adalah negara penghasil daging sapi terbaik di dunia. Dan kita kirim olahan sapi di sana. Sapinya Indonesia. Ya jelas dong, nggak mau mereka terima, Pak. Kan daging sapi mereka terbaik kan. Kok daging sapi ini masuk ke sana? Akhirnya ditahan itu, akhirnya yang untuk produk-produk yang tadi nggak bisa keluar, nggak bisa diperjualbelikan, hangus di pelabuhan. Yang lain baru bisa keluar. Itu yang jadi pengalaman bagi kami bahwasanya regulasi negara tersebut itu harus kita memahami banget supaya nggak kejadian seperti itu. Jadi yang tim Masira melakukan regulasi ya, tapi sebenarnya membaca betul teliti sehingga bisa comply dengan baik gitu ya. Benar sekali. Oke, jadi bukan ngakalin regulasi gitu kan, bukannya. Oke, justru kalau ngakalin tadinya begitu ternyata nggak bisa ya. Nggak bisa. Jadi tetap aja. Oke. Nah itu kalau misalnya sampai ditahan dan dihanguskan, yang rugi itu berarti buyer ya? Yang rugi berarti vendornya ya? Kita Pak yang nanggung. Oh, Mas ya, yang nanggung. Kita yang nanggung. Termasuk biaya ongkos ke sana kirimnya. Kan itu udah kemasuk kepada tanggungannya dari barang tersebut kan kita yang tanggung. Karena memang kita yang salah kan Pak ya, karena buyer kasih ke kita untuk kita kirim dan kita memang di akadnya kita yang tanggung jawab nih untuk mengirimkan barang ke sana dan ternyata nggak bisa. Oke, ya berarti aman lah kita. Aman. Buat para vendor mah sebenarnya aman ya. Aman. Jadi intinya sebenarnya untuk eksportir yang versi tadi Pak, versi kuantitas kecil hanya perlu untuk bikin produk, samain sama riset yang di sana, itu kami bantu, udah kirim ke kami, nanti kita bareng-bareng ekspor ke luar negeri, kami yang urusin semuanya. Gitu. Oke. Baik, ada yang mau berinteraksi langsung? Nah, Rahmat, silakan Pak. Nah, kalau misalkan ditolak, seperti artinya ditolak Pak ya barangnya Pak ya, karena tidak sesuai dengan kualitas. Nah, daripada dihanguskan, apakah bisa misalkan ditaruh di situ dulu, kita bayar kos sedikit untuk biaya sewa, kita carikan buyer lain gitu di negara lain gitu Pak. Daripada dihanguskan kita rugi 100%, mending kita rugi 80% gitu kan. Apa bisa Pak? Apa emang salah satu jalannya itu harus dihanguskan? Syukron Pak. Kan pertama kok barangnya itu kan nggak boleh keluar ya Pak. Berarti kan itu atas kuasanya bea cukai sana. Kok katanya nggak bisa ya nggak bisa. Ya udah ikhlas aja gitu. Kita pakai apapun dokumen-dokumen untuk ekspor ya nggak bisa karena nggak ada persetujuan dari bea cukai di sana. Ya gimana lagi ya? Ikhlaskan saja. Ikhlaskan saja. Ya. Udah. Jadi nggak bisa ya. Oh berarti Oke. Berarti yang nilai itu bea cukai Pak ya, bukan penerima sananya? Bukan, bea cukai. Nah, makanya makanya kita kirim retail dulu 20 kilo, 30 kilo gitu Pak ya di sana, diterima sama negara sana berarti aman. Pada pertama aman nih diterima sama negara. Lalu kita jual, laku jual. Berarti setelah itu kita silakan produksi dalam jumlah besar supaya nggak rugi kayak tadi. Jadi pilotnya ada ya 20 kilo Iya. tadi ya. Oke, trialnya 20 kilo tadi. Sip. 20 kilo itu bisa
20 orang Pak, 20 produk yang punya orang untuk bisa kita bawa tuh 20 kilo kan nggak hanya Satu apa, kontainer soalnya ya. nggak maksudnya yang pertama kan 20 kilo nih, 20 kilo itu bisa diisi dengan berbagai macam produk. Oh, artinya punya saya sekilo, punya siapa Iya sekilo. benar. Nanti kan kita Buat trial kirim. soalnya ya. Yes. Oke, oke. Baik, ini ada lagi izin bertanya, apakah produk yang diekspor continue dengan barang yang sama atau nanti akan mengalami perubahan pada barang ekspor, Pak? Tergantung kayaknya ya. Coba Mas Iram gimana tuh? Yang mana tanya? Yang paling bawah. Oke. Ya, akan continue dengan para produk yang sama. Oh, itu sebenarnya tergantung sama buyer ya, Pak. Kalau kita skala besar ya. Jadi kalau buyer itu mintanya, waktu itu pernah berikat itu dia minta harus persegi 6, persegi 7 gitu kan, persegi 4. Itu tergantung buyer sih nanti. Tapi biasanya ketika buyer itu dia udah minta seperti ini, spesifikasinya, packagingnya itu biasanya bakal lama kayak gitu terus. Kecuali si bayarnya udah nggak beli lagi ya, baru kemudian. Ini benar-benar ngikutin pasar ya. Kalau di kuliah saya itu namanya tadi yang saya sudah sebut ya market pull ya. Jadi market yang kemudian menentukan spesifikasi. Kita tidak punya keleluasan untuk melakukan inovasi di dalamnya. Karena betul-betul diminta kayak begitu, sediain aja begitu. Yes. Nah, teman-teman kenapa biasanya produk push? Ya kan teman-teman kan pengennya berinovasi. Pancong udah ada pakai coklat, saya pengen pakai Oreo. Saya pengen pakai kornet, saya pengen pakai itu terserah gitu ya. Nah, itu yang biasanya kita lakukan. Tapi ternyata inovasi itu tidak melulu jadi baik ya ketika memang kita harus memenuhi demand-nya pasar ya. Nah, itu kita plek-plekan aja, nggak usah inovasi-inovasian. Udah plek-plekan aja. Ya mungkin nanti tinggal di packaging gitu ya. Tapi kalau di spesifikasi produk, plek-plekan aja sama. Ya. Baik, tapi misalnya Mas Iram, buat para anak yang menyaksikan saat ini dan pengen masuk ke dunia ekspor, kira-kira apa yang harus mereka lakukan pertama kali, Mas? Oke, pertama adalah mindset. Mindset itu berarti perlu belajar dulu tentang ekspor. Itu di YouTube banyak loh, Pak. Atau yang kami sendiri, kami punya namanya Ekspor Academy. Online sih, bisa membership, nanti dikasih pelatihannya dari awal sampai akhir. Udah dapat itu, lalu baru mikirin mau pilih produk apa untuk diekspor. Tapi apakah perlu kita sebagai si produsen? Nggak perlu juga. Yang kita kirim ke Jepang, itu distributornya, Pak. Dia ngumpul-ngumpulin aja ya? Ya, ngumpulin. Itu yang dikirim ke sana. Itu bumbu-bumbu. Bumbu dikirim ke sana. Lalu setelah itu melihat produk kita ini laku nggak di sana. Setelah laku, baru kita jualan dalam jumlah besar. Jadi pertama itu mindset dulu. Yang kedua trial pengiriman barang. Karena kalau di kami kan jelas ya. Kirim ke kami kirim, kita promosiin, lihat bagaimana respon pasar. Kejual laku, silakan Anda untuk Terus lebih produksi. besar lagi. Iya. Kalau misalnya udah nggak mampu ya berarti stop aja gitu kan. Bisa cari kesempatan lain. Itu mungkin. Ya, jadi pertama siapin mindsetnya. Yang kedua mulai aja dulu ya. Mulai aja dulu dari yang kecil-kecil tadi, trial soalnya. Trial, baru kalau emang ternyata laku, nah baru berpartner lah, cari mitra yang bisa nyediain keuangannya. Karena pengirimannya pasti dalam jumlah besar, itu yang pertama. Yang kedua, termin pembayarannya bisa sampai 3 bulan ya, Mas? Iya Pak, bisa 3 bulan. Bisa sampai 3 bulan. Syukur-syukur sih cepat, kayak kue kering tadi 3 hari, itu langsung dibayar langsung dong 3 hari ya. Tapi kalau ternyata sampai 3 bulan ya kan itu duit lumayan ya. Nyediain produk 1 ton kali modalnya misalnya sekilonya 100.000, udah 100 juta tuh. Ketahan 3 bulan. Wah. Kan lumayan ya. Baru 1 produk, masa kita 3 bulan nggak produksi kan, kita pengennya seminggu ngirim terus ya nggak? Tiap minggu kirim. Dan itu jadi ketahan selama 3 bulan, sekali berapa kali pengiriman. Nah, itu kan juga jadi nafas panjangnya perlu ada ya. Nah, jadi harus dekat sama lembaga keuangan ya. Bahkan di kami pun Pak, kami ada fasilitasi juga namanya trade financing Pak, untuk ekspor. Di perbankan juga seperti itu. Ada kasusnya partner kami, dia ada pembelian order ke Pakistan. Lidi. Lalu dia bilang ke itu jualnya apa per batang? Enggak, per itu Pak, apa namanya? Karung Pak ya, per karung itu masukin gitu ke sana.
Lalu dia bilang, saya ada order, ada PO, tapi nggak punya itu modal. Nah, lalu mereka mau kami bantuin permodalannya juga. Akhirnya kami bantuin trade financing, ada uang untuk operasional, dia kirim, dia siapin barangnya, lalu kami urusin untuk kirim ke Pakistan. Setelah itu nyampe sana aman, kita bagi hasil. Bagi hasil konsepnya. Iya, bagi hasil. Lidi, Pak. Ini. Luar biasa. Ada batu bata banyak kayaknya di Oke, sip. Saya pikir banyak sekali nih ilmu yang bisa kita dapat nih hari ini, di siang hari ini, teman-teman semua. Satu hal sih yang saya pengen tekankan ya, bisnis itu jangan mikirnya terlalu rumit ya. Ya. Jadi kalau teman-teman mikirnya terlalu rumit, jadi nggak mulai-mulai. Mulai aja dulu, kalau memang ada yang kita nggak ngerti, ini waktunya, sinyalnya, kita belajar, atau kita cari kawan, gitu aja. Kita mau ekspor nggak ngerti, kayaknya mau belajar terlalu rumit, kita udah ngurusin produksi, udah kesusahan, ya udah cari kawan aja. Ya bermitra sama misalnya dari tempatnya Mas Hiram, atau teman-teman punya mitra yang lain, silakan ya. Jadi nggak semua A to Z itu kemudian harus kita semua yang kelola. Ya, pasti kan ada bagian-bagiannya, berkolaborasi, bagi hasil dan lain sebagainya. Ya, jadi teman-teman tadi sudah dengar ya apa yang disampaikan oleh Mas Hiram, bahkan produk-produk yang mungkin teman-teman nggak kepikiran gitu ya, jualan lidi, jualan arang, jualan apalagi tadi kue kering, ternyata laku juga di luar negeri ya. Ya, itu yang kemudian mungkin bisa jadi inspirasi buat teman-teman bahwa ternyata pasar itu bukan cuma di sekitar kita, bisa juga sampai ke pelosok Indonesia pakai marketplace Indonesia, atau bahkan siang ini kita sudah berdiskusi teman-teman bisa menjangkau pasar yang lebih luas mancanegara ketika kita bisa bermitra dengan partner yang tepat ya. Keren nih hari ini Mas Hiram, mungkin ada kata penutup yang pengen disampaikan ke teman-teman. Oke. Apa gitu? Sip. Pertama itu ekspor itu mudah, tidak sesulit yang kita bayangkan. Dan tadi contohnya ada barang kirim ke misalkan perusahaan kami yang kirim ke sana, kami pasarkan, ada jualan, kita tahu pertama barang kita ada demand di sana, aman dari segi regulasi dan bisa kejual di sana. Lalu setelah itu baru kita mempertimbangkan bagaimana mengembangkannya gitu. Dimulai dari hal yang kecil, pastikan ini aman, setelah itu kita baru bisa berpikir lebih besar lagi. Jadi make sense aja semua yang kita lakukan itu, Pak. Jangan terlalu mimpi terlalu besar banget, kalau misalnya itu nggak bisa terjangkau, yang pasti dulu aja. Step pertama itu, kedua itu, yang ketiga itu, dan semuanya ada time masing-masing. Itu mungkin, Pak. Oke. Sip, thank you Mas Hiram. Syukran, jazakumullah khair ya atas kesediaannya berbagi di Startup Talk pada siang hari ini. Dan buat teman-teman nanti yang masih penasaran, khususnya buat anak Taskia, bisa nanti diskusi lebih jauh pas mata kuliah yang diampus sama Mas Hiram. Mas Hiram mengajar mata kuliah apa aja semester ini? International Marketing. International Marketing. Jadi yang International Marketing. Buat teman-teman yang belum join di Taskia, ya nanti mungkin bisa diskusi lebih lanjut kalau udah jadi mahasiswa Taskia gitu ya. Siap. Promo. Oke, gitu aja mungkin dari kami di Inkubator Bisnis Startup Talk. Nantikan Startup Talk berikutnya di lain kesempatan. Insya Allah sih sebenarnya akan kita buat rutin ya di bulan berikutnya. Ramadan nanti, nggak tahu nih temanya, tema apa ya Startup Talk-nya, tema jajanan bukaan kali biar seru ya. Itu aja, ya saya tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih teman-teman semua. Pak Afif, Direktur LPM kita yang sudah ikut berkontribusi juga di kegiatan kali ini. Moga-moga banyak manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Nur, Mas Irham. Ya, terima kasih Pak Afif. Terima kasih banyak Pak Irham, Pak Nur. Terima kasih Pak. Ya. Syukran Pak Nur. Terima kasih.